Halo semuanya, jadi hari ini aku mau wawancara pekerja nih. Sebelumnya kita kenalan dulu sama kakaknya. Nama kakaknya siapa? Halo, nama saya Felisa Faradila, umur saya 20 tahun. Eh, Kakak kerja di mana nih? Saya kerja sebagai staf administrasi di sebuah toko minuman. Oke, nah tadi kan kakaknya udah jawab kalau misalkan dia ini sebagai staf administrasi ya di toko minuman. Sekarang kita tanya nih, gimana sih kakak ngedapetin pekerjaan itu? Untuk mendapatkan pekerjaan itu, saya lewat sosial media dan melalui interview. Oh, oke. Yang kedua, sistem gajinya itu gimana kak? Terus abis itu kira-kira perkiraan berapa nih gajinya? Untuk sistem penggajian kita per bulan dan upahnya dibayar dengan nominal 3 juta. Oke, 3 juta ya guys. Oke, nah kak, dari gaji 3 juta itu kira-kira cukup nggak sih kalau buat kebutuhan sehari-hari tuh? Dibilang cukup, cuma masih pas-pasan. Berarti kayak dicukup-cukupin lah ya. Oke, nah yang terakhir ini ada nggak sih kendala waktu kakak kerja nih? Untuk kendalanya sih nggak ada ya, cuma kita harus tetap fokus sama toko pas lagi rame gitu. Tapi pernah nggak sih kak kayak ngalamin kejadian kayak toko ini benar-benar sepi, terus gimana solusinya tuh kalau kayak gitu? Kalau gitu kita pakai solusi untuk promo, banyakin promo dan menawarkan kepada pelanggan. Oh, oke guys, jadi itu barusan wawancara dari Kak Feli ya seputar pekerjaannya saat ini ya. Oke, terima kasih semuanya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Khairnisa. Kali ini saya akan mewawancarai tante saya yang tidak bekerja. Sejak kapan tante berhenti kerja? Sejak 6 bulan yang lalu. Oke. Apa kesulitan terbesar dalam mencari pekerjaan? Kesulitan terbesar adalah persaingan yang tinggi dan banyaknya lowongan yang mensyaratkan pekerjaan. Apakah pendidikan dan keterampilan mempengaruhi peluang kerja? Iya, sangat berpengaruh. Banyaknya perusahaan mencari pelamar dengan keterampilan tertentu. Bagaimana dampak kondisi ini terhadap kehidupan sehari-hari? Kondisi ini membuat keuangan keluarga menjadi lebih sulit. Yang kelima, menurut tante nih, bagaimana pemerintah bisa mengatasi atau membantu mengurangi pengangguran? Pemerintah dapat membantu dengan membuka lebih banyak pelatihan keterampilan gratis, memperluas lapangan pekerjaan, mendukung UMKM, dan sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari wawancara kita. Yang pertama, ketua Ladira. Oke, jadi jenis pekerjaan ini itu adalah pekerjaan tenaga kerja terlatih. Karena pekerjaan tersebut tidak membutuhkan pendidikan tinggi yang khusus. Nah, tetapi tetap memerlukan keterampilan tertentu seperti mengoperasikan administrasi di toko, melayani pelanggan, menawarkan promo, dan menjaga fokus saat toko ramai. Keterampilan ini biasanya diperoleh melalui pelatihan singkat atau pengalaman kerja, sehingga termasuk kategori tenaga kerja terlatih. Oke, itulah pembahasan dari wawancara yang dibawa oleh Raisa. Selanjutnya ada Mamet. Ini wawancara yang dibawain oleh Indonesia. Yang wawancara oleh Indonesia ini adalah jenis pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah jenis pengangguran yang terjadi karena proses perpindahan pekerjaan, bukan karena kurangnya lapangan kerja. Biasanya bersifat sementara dan alami dalam perekonomian. Oke, selanjutnya ada perbedaan utama yang dibawa oleh Raisa. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang perbedaan utama antara pekerja dan juga pengangguran berdasarkan hasil wawancara yang sudah kita wawancarai. Nah, yang pertama ini proses kegiatan utamanya. Nah, kalau pekerja yang sudah saya wawancara ini aktif melakukan pekerjaan dan menerima uang atau gaji secara rutin. Sedangkan pengangguran yang sudah diwawancarai oleh Cia ini tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memperoleh penghasilan. Yang kedua ada sistem
pekerjaannya